Yang pertama ada lokasi dan sejarah awal. Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah, tepatnya di Sungai Bogowonto, Progoelo, dan Bengawan Solo. Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan diakibatkan karena letusan Gunung Merapi atau serangan dari Sriwijaya. Perpindahan dipindahkan oleh Mpu Sindok ke Jawa Timur. Mpu Sindok itu siapa? Mpu Sindok adalah raja-raja yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dari bumi Mataram ke Jawa bagian timur. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 dan dipindahkan ke Jawa Timur pada abad ke-10. Tanggal pastinya sulit ditentukan secara akurat karena informasinya terbatas. Selanjutnya ke kondisi awal masyarakat dan budaya dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Mataram Hindu dan Kerajaan Mataram Buddha. Yang pertama kita bahas Kerajaan Mataram Hindu. Yang pertama ada agama. Pada periode awal Mataram, agama Hindu itu dominan, tetapi kepercayaan Buddha juga ada. Yang kedua ada bahasa. Bahasa di sini menggunakan bahasa Jawa kuno yang digunakan sebagai bahasa utama dalam budaya dan sastra. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan Kerajaan Mataram Hindu ini diatur oleh raja dan para bangsawan. Yang keempat ada seni dan budaya. Mataram Hindu dikenal dengan seni relief candi yang menggambarkan kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya ke Mataram Buddha. Yang pertama ada agama. Pada periode setelah Kerajaan Mataram Hindu, agama di sini lebih ke Buddha yang dominan dan terdapat sejumlah candi Buddha seperti Candi Borobudur yang dibangun di Jogja. Setelah itu bahasa Jawa kuno masih digunakan, tetapi pengaruh kuat dari literatur dan ajaran Buddha dalam budaya. Setelah itu ke pemerintahan. Pemerintahan Mataram Buddha masih diatur oleh raja dan bangsawan sama seperti Kerajaan Mataram Hindu yang sebelumnya. Setelah itu ke seni dan budaya. Seni relief dan sastra Buddha seperti kitab Tantri dan Kakawin Lalita Vistara menggambarkan nilai-nilai agama Buddha. Kerajaan Mataram kuno mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya, termasuk pergeseran agama, budaya, dan pemerintahan. Kondisi awal masyarakat dan budaya dapat berbeda di setiap periode, tetapi secara umum Mataram kuno dikenal sebagai pusat perkembangan seni, budaya, dan agama di Indonesia. Lalu kedua ada dinasti Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dinasti Sanjaya. Dinasti ini beraliran Hindu yang memegang Kerajaan Mataram kuno bagian utara. Dinasti Sanjaya dipimpin oleh Raja Sanjaya. Yang kedua ada dinasti Shailendra. Dinasti ini beraliran Buddha yang memegang Kerajaan Mataram kuno bagian selatan. Dinasti Shailendra dipimpin oleh Sri Dharmatunggu. Yang ketiga ada dinasti Isyana. Dinasti ini beraliran Hindu Siwa yang memegang Kerajaan Mataram kuno pada saat perpindahan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Dinasti ini dipimpin oleh Mpu Sindok. Lalu ada puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi pada abad ke-8 setelah Raja Sanjaya wafat. Lalu dipimpin oleh Sri Maharaja Raka Watukara Dia Balitung Sri Dharmadaya Mahasambu dari dinasti Shailendra. Pada saat itu, Mataram kuno berhasil mencapai kesuksesan, dibuktikannya dari peluasan wilayah hingga semenanjung Malaya. Juga pada saat itu, ilmu kepengetahuan, politik, budaya, bahkan seni juga mencapai kemajuan pusat yang luar biasa. Dibuktikannya dari peninggalan
Raja Dia Balitung ada prasasti yang berjumlah sekitar 45 prasasti. Prasasti tersebut tidak hanya ditemukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tapi juga berada di Jawa Timur. Agama dan kepercayaan kerajaan Mataram kuno. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Pada masa dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno menganut agama Hindu. Pada masa dinasti Shailendra, menganut agama Buddha Mahayana. Pada masa dinasti Isyana menganut agama Hindu dengan aliran Siwa. Setelah kekuasaan penangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Shailendra karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Dengan keluarga yang memeluk agama Buddha berkuasa di Jawa bagian selatan, dengan keluarga yang memeluk agama Hindu berkuasa di Jawa bagian utara. Perpecahan itu tidak berlangsung lama. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani, putri dari Samaratungga. Selain itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Kemudian ada warisan seni dan budaya. Peninggalan kerajaan Mataram kuno menjadi bukti kejayaan kerajaan tersebut di masa lalu. Kerajaan ini dikenal dengan peninggalan di bidang seninya yang cukup megah. Peninggalan kerajaan ini meliputi candi hingga prasasti yang dapat dinikmati sebagai destinasi wisata. Antara lain ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Kedua ada Prasasti Kedu. Prasasti Kedu merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Selanjutnya ada Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri, yaitu Pramodawardhani. Kemudian ada Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Buning Wukir di Desa Canggal berangka tahun 732 Masehi dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian ada Prasasti Kelura. Prasasti Kelura merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Kelura, utara kompleks percandian Prambanan, Jawa Tengah. Kemudian ada candi, yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Dikutip dari laman Candi Borobudur dinobatkan sebagai candi sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Bentuk Candi Borobudur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin kecil. Kemudian ada Candi Mendut. Candi ini terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, Pawon memiliki arti dapur. Kemudian ada Candi Sewu, merupakan candi Buddha yang terletak di kawasan Candi Prambanan, di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang terakhir ada Candi Bima. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Arjuna, sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Ini ada faktor keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno terjadi pada abad ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut pada masa itu.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini. Yang pertama adalah serangan dari luar. Serangan dari kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Jawa Timur serta suku-suku seperti Jipang dan Rakai Pikatan bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan Mataram kuno. Lalu ada perubahan iklim dan bencana alam. Bencana alam, letusan gunung, banjir besar atau gempa bumi dapat merusak wilayah pertanian, melemahkan ekonomi dan stabilitas sosial. Perubahan iklim jangka panjang juga dapat mempengaruhi produksi pangan dan keberlanjutan ekonomi kerajaan. Lalu ada perpecahan internal dan konflik penguasa. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan untuk merebut kekuasaan bisa menyebabkan konflik internal yang merusak stabilitas kerajaan. Ketidakstabilan penguasaan. Pemerintah yang tidak stabil atau seringnya pergantian penguasa dapat mengakibatkan kelemahan struktur pemerintahan. Yang terakhir adalah perubahan agama dan budaya. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan pergeseran kepercayaan agama dari Hindu-Buddha ke Islam dapat memicu perubahan sosial dan politik yang signifikan. Perubahan kebudayaan dan norma-norma sosial juga dapat memicu konflik antara tradisi lama dan nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh agama baru. Kenapa kerajaan Mataram kuno memiliki 3 dinasti? Terima kasih. Maksudnya agama Buddha pada masa dinasti Shailendra. Maksudnya agama Buddha pada masa dinasti Shailendra. Maksudnya agama Buddha pada masa dinasti Shailendra. Syai.
beberapa kerajaan kecil seperti Yogyakarta dan Surakarta, serta kerajaan-kerajaan lain. Hal ini menciptakan struktur politik yang lebih terfragmentasi di Pulau Jawa. Yang kedua adalah perkembangan budaya. Meskipun Mataram runtuh, banyak elemen budaya seperti bahasa Jawa, seni, dan agama dan tetap berpengaruh dalam masyarakat Jawa. Izin menjawab Chelsea. Jadi, kerajaan Mataram Kuno dibagi menjadi tiga dinasti. Kerajaan Mataram Kuno yang dinasti yang mendirikan kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya. Dinasti ini melakukan konflik. Jadi pada saat itu kerajaan Mataram Kuno dibagi menjadi dua. Ada bagian utara yang dinamakan kerajaan Jayalaya, yang bagian selatan dinamakan kerajaan Jayalaya. Terima kasih. Agama Buddha masuk dan pertanyaan dari Mas Nando. Agama Buddha masuk dan berkembang pada masa dinasti Shailendra melalui berbagai cara. Yang pertama adalah hubungan dengan dunia luar, yang kedua adalah penguasaan penduduk Buddha, yang ketiga adalah pembangunan candi Buddha, yang keempat ada penyebaran ajaran Buddha, yang kelima ada pengaruh Buddha. Nah, pengaruh budaya itu dibawa dari siapa? Pengaruh budaya itu dibawa dari siapa? Pengaruh budaya itu dibawa oleh siapa? Dari India. Dari India. Ya.